saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah statistik matematika. Kali ini kita akan membahas distribusi peluang diskrit. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya tentang variabel atau perubahan acak, yaitu suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Jadi fungsi yang mempunyai nilai berupa bilangan nyata, di mana ditentukan unsurnya dalam ruang sampel atau ruang contoh. Ruang sampel di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama diskrit. Diskrit ini sebagai jumlah titik sampel yang terhingga. Jadi titik sampelnya ini terhingga, dimana di sini sebagai hasil dari membilang. Contohnya tingkat preferensi yang dikodekan menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia berupa titik-titik dari suatu bilangan, titik-titik. Kemudian yang kedua kontinu. Di sini titik kontinu, jumlah titik sampelnya tak terhingga dan merupakan hasil mengukur. Contohnya tinggi seseorang yang diukur dalam satuan sentimeter. Nah, di sini kan misalkan 174,74, di situ kan ya hasil mengukur. Jadi terus menerus begitu. Jadi sebagai kontinu. Kalau diskrit caranya sebagai titik-titik, kalau digambar sebagai titik-titik. Sedangkan yang kontinu dia terus menerus. Misalkan ilustrasinya di sini ada tinggi badan. Kalau diskrit dia berupa titik-titik, sangat pendek, normal, tinggi, sangat tinggi. Itu. Kalau kontinu dia karena hasil mengukur, berarti dia ada di antara sini. Atau misalkan kalau bentuk diagram, bentuk grafik, misalkan sangat pendek, kemudian pendek, ini normal, tinggi, sangat tinggi. Jadi dia hanya berupa titik-titik. Ini sebagai diskrit. Kalau kontinu jadi dia fungsinya bisa berupa grafik seperti itu. Jadi bedanya ini yang diskrit berupa titik-titik. Nah, kontinu dia terus menerus. Tuh. Lanjut. Kemudian distribusi peluang diskrit sendiri. Distribusi peluang untuk menghitung menilai peluang tertentu selain menggunakan cara mendaftar atau membuat diagram, ada bentuk-bentuk peluang khusus yang nilainya dapat dicari dengan rumus tertentu. Jadi untuk menghitung distribusi peluang dulu ya, ini distribusi peluang menggunakan
daftar atau diagram. Kemudian peluang-peluang khusus itu dapat dicari dengan rumus tertentu. Distribusi peluang adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai peluang dari suatu bentuk peluang-peluang tertentu. Contohnya, di sini banyaknya gambar yang muncul dari 3 kali pelemparan uang, atau banyaknya gambar yang muncul dari 1 kali pelemparan 3 mata uang. Nah, bentuk peluangnya di sini dinilai sebagai X. Nah, dari 3 kali pelemparan atau 3 mata uang itu, misalnya peluangnya 0, berarti 0 di sini tidak ada munculnya gambar, jadi angka. Jadi 3 kali tersebut isinya cuma angka. Nah, itu berarti dinilai sebagai X-nya 0, jadi dia tidak muncul gambar. Kemudian kalau 1 nilainya berarti gambar angka. Kalau 2 berarti gambar angka. Dan kalau 3 berarti gambar. Nah, dari 3 kali pelemparan kan semestanya atau ruang sampelnya ada 8, jadi 2 pangkat 3 ya, ruang sampelnya 2 pangkat 3, jadi dia 1/8. Jadi 8 nya ini sebagai ruang sampel, jadi X nya sebagai banyak sisi gambar yang muncul. Nah, distribusi peluang yang dicari sebagai fungsi X, fungsi banyaknya sisi gambar yang muncul, dengan menggunakan kombinasi 3 kombinasi X. 3 berarti dari banyaknya pelemparan atau banyaknya mata uang. Nah, X nya banyaknya sisi gambar per ruang sampelnya 8 dari 2 pangkat 3 tadi. Nah, jadi untuk X nya bisa 0, 1, 2, 3, jadi 0, tidak ada gambar yang muncul. 1 berarti gambar angka-angka, ini gambar angka. 3 gambar. Nah, ini sebagai fungsi dari distribusi peluang sendiri. Jadi hasilnya ada 1/8, 3/8 dan 1/8. Selanjutnya, beberapa distribusi peluang diskrit yang populer ini ada distribusi seragam, distribusi binomial, Poisson, dan hipergeometrik. Yang pertama kita bahas tentang distribusi seragam. Nah, distribusi seragam ini merupakan distribusi peluang yang peluang kejadian tiap peubah acaknya adalah sama. Jadi peluang tiap peubah atau tiap variabelnya itu sama. Misalkan masing-masing peubah acak itu ditulis sebagai X1, X2 sampai XK dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit yang digunakan. Jadi fungsi X, K sama dengan 1/K untuk X1, X2 hingga XK. Misalkan sebuah dadu, contoh soalnya ini ya, sebuah dadu dilemparkan, maka setiap elemen dalam ruang sampelnya itu ada kan, setiap elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing elemen ini mempunyai peluang untuk muncul bila dilempar adalah 1/6. Jadi masing-masing ini angka ini punya peluang sama, yaitu 1/6, maka disebut sebagai distribusi seragam. Selanjutnya distribusi binomial. Di sini distribusi binomial variabel acak X yang menunjukkan banyak keberhasilan dalam n buah perulangan Bernoulli. Jadi ciri-cirinya yang pertama yaitu dilakukan
perulangan. Jadi percobaannya itu dilakukan beberapa kali perulangan. Jadi merupakan percobaan dari Bernoulli. Nah, proses Bernoulli atau ciri-ciri binomial itu sendiri apa? Yaitu yang pertama, percobaannya terdiri atas n ulangan. Jadi percobaannya diulang beberapa kali sebanyak n. Kemudian peluangnya digolongkan menjadi sukses dan gagal, hanya dua. Jadi dua kriteria, sukses dan gagal. Jika lebih dari dua kriteria, maka dia tidak bisa disebut sebagai binomial. Kemudian nilai peluang untuk setiap ulangan tidak berubah. Jadi misalkan dalam percobaan pertama dia peluangnya 0,4, maka percobaan kedua juga mempunyai peluang 0,4, tidak berubah. Kemudian pengulangannya bersifat bebas atau independen. Jadi misalkan pada percobaan pertama dia sudah punya hasil nilai, maka percobaan kedua dia tidak terpengaruh oleh percobaan pertama tadi. Seperti itu. Nah, misalkan distribusi binomial pengambilan pelemparan bola basket sebanyak 15 kali. Nah, berarti kan dia diulang. Nah, setiap perulangan itu dia bisa sukses atau gagal. Misalkan percobaan pertama melempar bola basket bisa sukses atau gagal. Misalkan yang pertama gagal, kemudian dilakukan perulangan yang kedua. Nah, yang kedua ini juga bisa sukses atau gagal. Terus jadi dia tidak terpengaruh oleh percobaan yang pertama tadi, percobaan pelemparan yang pertama. Terus misalkan peluangnya seseorang itu melemparkan sebanyak 0,4, berarti di percobaan pertama dia punya peluang 0,4, di percobaan kedua juga punya peluang yang sama. Contoh lain misalkan pelemparan koin sebanyak 5 kali. Nah, itu juga bisa jadi binomial karena dia mempunyai perulangan sebanyak 15 kali, kemudian bersifat independen, jadi tidak tergantung dengan percobaan sebelumnya. Kemudian dia digolongkan menjadi percobaannya mempunyai peluang sukses dan gagal. Jadi peluangnya itu hanya dua, sukses atau gagal. Terus misalkan contoh yang lain, pengambilan bola, misalkan pengambilan 8 buah bola dalam sekumpulan bola. Jadi setiap pengambilan pertama mendapatkan peluangnya mendapatkan bola berwarna merah, kan? Pengambilan pertama dia sukses atau gagal. Kemudian pengambilan kedua dia dilakukan pengembalian, jadi tetap semestanya itu sampelnya itu tetap harus dikembalikan. Nah, di situ karena terjadi perulangan, maka dia disebut sebagai distribusi binomial. Itu. Kemudian kan dia sukses atau gagal, karena kalau bukan merah berarti dia gagal, kalau dapat yang merah berarti dia sukses. Kemudian nilai peluang untuk setiap ulangan tidak berubah. Jadi karena dia dilakukan pengembalian, misalkan tadi mengambil bola dari 20 bola, jadi karena dikembalikan peluang sampelnya tetap sebanyak 20. Jadi nilai peluangnya untuk setiap ulangan tidak berubah. Kemudian peluang bersifat bebas. Jadi setiap percobaan pertama, pengambilan bola pertama, pengambilan kedua, dia tidak tergantung dengan percobaan yang sebelumnya atau sesudahnya. Itu.
Kemudian untuk rumusnya yang digunakan distribusi binomial ini yaitu B dalam kurung X, N, P. Nah, di sini N berarti banyaknya ulangan, kemudian X banyaknya sukses yang dicari, kemudian P peluang suksesnya dari nilai peluangnya ini, dan N banyak perulangannya, dan X berarti variabel acak yang dicari. Itu sama dengan kombinasi X N X dikali P peluang suksesnya pangkat banyaknya sukses, terus dikali Q disebut sebagai peluang gagal atau 1 min P pangkat N min X. Jadi ini sebagai rumus distribusi binomial, N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Contoh soal, misalkan dari data di masa lalu peluang nilai saham A naik dalam tahun tertentu adalah 35%. Jika Pak Mahmud membeli saham untuk investasi selama 10 tahun, berapa peluang nilai sahamnya tidak mengalami kenaikan sama sekali di tiap tahunnya? Jadi dari sini ketahui ada peluangnya naik berarti di sini dikatakan sukses ya. Sukses adalah 35%. Di peluangnya berarti P-nya adalah 35% atau 0,35. Jika Pak Mahmud membeli saham untuk investasi selama 10 tahun, maka X berarti N-nya ini sebagai 10 tahun. Jadi kan ini perulangannya dianggap sebagai 10 tahun ini. Jadi per tahun ada 10. Kemudian untuk X-nya yang dicari di sini kan diminta tidak mengalami kenaikan. Jadi dia kebalikannya, tidak mengalami kenaikan berarti dia 0 karena tidak mengalami kenaikan. Kebalikannya dari mengalami kenaikan. Jadi menggunakan rumus binomial ini tinggal dimasukkan B untuk X 0, kemudian N-nya 10, kemudian peluangnya 0,35. Jadi 10 kombinasi 0 dikali 0,35 pangkat 0 dikali Q-nya berarti 1 dikurangi 0,35 yaitu 0,65 pangkat N min X atau 10 min 0 di pangkat 10. Nah, ini 10 kombinasi 0 kan 1, kemudian ini 1 dan ini dihitung kalau dihitung 10 kombinasi 0 1 berarti 0,65 pangkat 10, jadi sekitar 0,01 atau sini mendekati 0,013 kalau yang ini hasil dari kalkulatornya seperti itu. Lanjut contoh soal yang lainnya. Di sini dapat dilihat ada peluang sebuah komponen yang dilakukan shock test atau tes shocknya. Jadi kayaknya ini sepertinya komponen sebuah perangkat komputer. Nah, dia komponen untuk bertahan, survive nih,
bertahan, komponen untuk bertahannya sebesar 0,75. Kemudian dicari, misalkan ada 4 komponen, diminta berapa peluang 2 ini dapat bertahan. Maka misalkan masing-masing 4 ini, dari 4 ini kan tidak tahu apakah mempunyai peluang yang sama, apakah bertahan atau tidak, maka bisa saja yang pertama bertahan, terus yang kedua mungkin tidak bertahan, terus yang ketiga mungkin bertahan. Nah, di sini diminta kalau dari 4 itu diminta kalau 2-nya bertahan berapa peluangnya, maka di sini digunakan distribusi binomial. Maka diketahui di sini ada peluangnya 0,75. X-nya berarti yang diminta banyaknya sukses atau banyaknya yang bertahan. Jadi bertahan di sini sebagai suksesnya. Kalau yang gak bertahan berarti gak sukses. Kemudian N-nya berarti sebanyak 4. Maka kalau disubstitusikan, X-nya 2, N-nya 4, peluangnya 0,75, maka 4 kombinasi 2 kali 0,75 pangkat 2 dikali 1 min 0,75, yaitu ini 0,25 pangkat N min X, 4 min 2. Kalau kita hitung 4 kombinasi 2 dikali 0,75 pangkat 2 dikali ini berarti pangkat 2 juga, 0,25 pangkat 2. 0,21 0,9375. Nah, ini berarti tandanya mendekati ya, 0,2109. Oke. Contoh soal selanjutnya. Sini ada peluang pasien sembuh dari suatu penyakit. Nah, di sini diketahui peluangnya pasien tersebut sembuh dari penyakit itu sebesar 0,4. Nah, dari 15 orang yang diketahui memiliki penyakit yang sama, maka diminta berapa peluangnya untuk 5 yang survive, bertahan. Jadi peluang sembuh berarti ada 0,4, kemudian 15 berarti sebanyak N-nya, yang bertahan sebagai peluang suksesnya X-nya, banyaknya sukses atau banyaknya bertahan, jadi dia sebagai X. Maka kita tinggal substitusikan 15 kombinasi 5 dikali P nya 0,4 pangkat X pangkat 15 dikali 1 kurangi 0,4 yaitu 0,6 pangkat 15 min 5 atau N min X. Sekarang coba kita hitung 15 kombinasi 5 dikali 0,4
0,4 pangkat 5 dikali 0,6 pangkat 15 kurang 5 pangkat 10 sama dengan 0,185937 sekian. Jadi kalau pendekatan dia 0,1859. Jadi ini peluang dari 15 orang yang bertahan adalah 5. Jadi peluangnya adalah 0,1859. Oke, itu untuk distribusi binomial. Selanjutnya distribusi hipergeometrik. Ciri-cirinya ini suatu percobaan yang terdiri dari contoh random sampel berukuran n yang diambil dari populasi berukuran n besar. Jadi sampel n kecil kemudian diambil dari populasi yaitu n besar. Jadi cirinya dari sampel dari populasi. Kemudian dengan K dari N benda diklasifikasikan sebagai berhasil dan N min K benda sebagai gagal. Jadi yang sebagai berhasil di sini K, kemudian N min K nya sebagai gagal. Kalau tadi kan distribusi binomial, gagalnya 1 min P dan peluang P nya sebagai yang berhasil. Dengan ini dilihat dari K, kemudian gagalnya N besar min K. Rumus yang digunakan yaitu di sini H dalam kurung X, N besar, N kecil, K sama dengan kombinasi K dari X K kombinasi X dikali N min K kombinasi N min X dibagi N besar kombinasi N kecil. Di K banyaknya semesta sukses, kemudian X banyaknya sukses. Di X ini banyaknya sukses yang dicari, kemudian N banyaknya semesta, N besar banyaknya semesta, dan N kecil banyaknya percobaan. Contoh soal, sini sebuah perusahaan reksadana menginvestasikan dananya pada beberapa saham. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, dari 45 saham aktif dipasarkan di pasar modal, biasanya hanya 5 saham yang berkinerja positif di akhir tahun. Nah, 5 saham ini yang sebagai asumsi yang secara random. Asumsi 5 saham yang berkinerja positif ini ya random. Jadi secara acak. Jadi ini sebagai populasinya, kemudian 5 ini sampelnya yang diambil secara acak. Kemudian jika perusahaan tersebut memiliki kebijakan yang untuk memecah investasinya ke dalam 3 saham, berapa peluangnya semua saham berkinerja negatif? Maka untuk mencari menggunakan distribusi hipergeometrik. Tadi diketahui K nya 5 dari sampelnya, kemudian N populasinya 45. Nah, 3 saham ini berarti banyaknya suksesnya. Kemudian X berkinerja negatif karena ini kan positif.
berarti kebalikannya, dia negatif, jadi dia X-nya sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus K kombinasi X 5 kombinasi 0, karena yang dicari negatif, kebalikannya dari aktif. Kemudian N min K 45 min 5, N min X 3 min 0, 3 dibagi N besar 45 kombinasi N kecil 3. Maka hasilnya 5 kombinasi 0 itu 1, dikali ini 40 kombinasi 3 bagi 45 kombinasi 3, hasilnya 0,696. 5 kombinasi 0 1 dikali 40 kombinasi 3 dibagi 45 kombinasi 3 ya 0,696 sekian, jadi ini pendekatannya 0,696. Jadi peluangnya sahamnya berkinerja negatif dari 3 saham. Di bergeometrik ini ada populasi dan sampel, ciri yang menonjol. Selanjutnya yang ketiga, distribusi Poisson. Ciri-cirinya banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau wilayah, tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan pada selang waktu atau wilayah yang berbeda. Kemudian yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat atau dalam wilayah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya wilayah tersebut. Peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat atau wilayah yang kecil dapat diabaikan. Jadi distribusi Poisson ini berkenaan dengan peluang selang waktu atau wilayah. Rumus yang digunakan yaitu P dalam kurung X, mu di sini min atau rata-rata, min populasi sama dengan E ini sebagai parameter ya, 2,718 pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial, X sebagai banyaknya sukses. Jadi dia ada rataannya. Contoh soal, ini pasar modal mempublikasikan bahwa setiap hari dari 45 saham yang aktif dipasarkan, ada 10 saham yang tidak bergerak nilainya. Jika pada suatu hari Pak Ben sedang mengamati pasar modal, berapa peluang Pak Ben mendapatkan 8 saham yang tidak mengalami pergerakan? Jadi dari 45 saham, dari populasi 45, 10 saham yang tidak bergerak nilainya, berarti dia sebagai rata-ratanya. Lalu
pada waktu tertentu, jadi suatu harus pada waktu tertentu dalam kurun waktu tertentu dia mengamati terdapat berapa peluang 8 saham yang tidak mengalami pergerakan. Jadi X-nya berarti banyaknya yang dicari, X-nya itu 8. Di sini kan suksesnya dihitung sebagai tidak bergerak nilainya, maka di sini juga X-nya sebagai juga tidak bergerak, kecuali kalau ini yang 10 bergerak terus yang diminta tidak bergerak, berarti X-nya bukan 8. Bisa diketahui mu-nya 10, X-nya 8, tinggal dimasukkan ke rumusnya, yaitu E pangkat min mu dikali mu pangkat X 10 pangkat 8 per 8 faktorial, hasilnya 0,113. Jadi ini sebagai distribusi Poisson, biasanya terdapat rataan dan dalam waktu kurun waktu atau selang waktu tertentu, sebagai distribusi Poisson. Oke, selanjutnya latihan soal ini bisa dikerjakan, nanti dikumpulkan. Jadi ada 2 soal. Pertama, probabilitas dari sebuah komponen lolos tes. Berapa probabilitas 2 dari 4 lolos tes? Ini mudah ya. Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan, yaitu 4, peluang 6 melewati penghitung itu berapa? Juga bisa dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan lewat SIM atau Google Form yang saya berikan. Oke, sekian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.